kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Yang pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan latihan teknologi, ya, di mana nanti ada beberapa sesi, tepatnya ada 3 sesi, di mana 3 sesi itu nanti kita akan saling berbagi peran. Ya. Nah, untuk sesi pertama ini saya sebagai pengamat, Pak Mat Syekhi sebagai dan Bu Eka sebagai itu saja ya kita untuk yang sesi pertama. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Mat? Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan coaching, ya, yang berkaitan dengan di sini untuk sesi pertama ini saya sebagai pengamat dan Pak sebagai Pak Mat sebagai coach. Untuk sesi ini untuk coaching kali ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Mat Syekhi? Artinya dalam pelaksanaan coaching ini, saya sebagai coach akan tetap mengacu kepada alur yang ditetapkan dalam sendiri, pemerintah, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pokok, mendengarkan mendayakan Kemudian di antara kompetensi mana yang paling secara spesifik oleh Pak Mat Syekhi? Mungkin pada coaching kali ini saya lebih mengembangkan spesifiknya kepada makanan membuat pertanyaan di bawah, ya. Itu yang namanya, dan nanti silakan untuk melakukan coaching. Nanti saya akan observasi pada apa yang dan Selamat siang. Ya, pada kesempatan ini saya akan kira-kira pada hari ini kira-kira apa sih yang Jadi saya ada sedikit kendala, ada sedikit temuan. Jadi capaian pembelajaran beberapa aktivitas yang ada di kelas saya. kira-kira capaian dalam seperti apa? Jadi saya pengennya nanti dapat solusi lah ya, solusi dalam bentuk apakah itu sebuah tindakan atau kegiatan apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu capaian murid itu kembali baik. Jadi maksudnya sebelumnya sesuai itu adalah sudah baik ya Bu. Jadi maksudnya anak saya ini sebelumnya saya itu bagus gitu, nah belakangan ini perubahannya nilainya menurun, tugasnya kadang keluar, jadi mengikuti irama kebanyakan teman. Ya, oke. Kita punya waktu ini. Kira-kira Iya, saya pengennya nanti dapat solusi apakah barangkali ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu peserta didik saya itu kembali pada posisi yang normal dan jadikan kadang saya jadikan tutorial saya, kadang bantu saya juga, jadi saya pengennya nanti dia kembali kembali aktif, kembali prestasinya baik dan bisa
menginspirasi teman yang lain seperti itu Pak. Iya. Jadi menurut Ibu, siswa Ibu selama ini sudah baik berprestasi. Iya. Karena dalam golongan itu orang itu anak-anak itu sudah mulai Ya anak tertentu ini. Iya. Kira-kira menurut Ibu kompetensi itu yang dia menunjukkan. Jadi seperti saya sampaikan tadi Pak, keadaan dia sebelumnya nggak seperti ini. Jadi saya pengen nanti dia itu siswa kembali aktif dalam hal biasanya kan kalau saya ngasih materi itu anak ini termasuk yang suka nanya, kalau yang diskusi dia suka kali. Kadang pun saya minta dia bantu temannya. Kalau sekarang posisinya dia tidak bersemangat itu nilainya sendiri pun bermasalah. Jadi saya merasa ini adalah masalah. Jadi saya pengennya hal-hal itu tidak terjadi lagi. Jadi dia kembali menemukan semangat belajar harus kembali berprestasi seperti itu. Dari penjelasan Ibu, di sini memberikan Ya. kira-kira Nah itu dia Pak. Jadi mungkin, jadi saya berpikir saya perlu dia, jadi saya perlu memanggil dia untuk menanyakan sebenarnya kejadiannya seperti apa sih yang sedang terjadi, dan mungkin untuk lebih banyak data yang saya dapatkan lebih akurat, mungkin seharusnya saya bisa memanggil orang tuanya juga. Kita kan nggak tahu apa salahnya ini bersumber dari kelas kah, rumah kah, gitu kan? Ya akan menanyakan beberapa pihak lah, termasuk anak. Jadi menurut Ibu, salah satu untuk melakukan PKCN nanti ini Nanya ini dulu, bagaimana dulu ya saya tahu lah. dari tahu dengan dua tidak langsung dua bisa menjadi orang tuanya begitu ya. Kira-kira dalam aktivitas ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan kira-kira yang mana? Mungkin yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Saya berusaha tadi ingin menciptakan suasana obrolan yang tidak memvonis, tapi membuat suasana yang biar dia bisa menggunakan enak gitu. Jadi kira-kira dalam rencana Ibu ini ada nggak orang Tentunya karena ini anak saya wali kelasnya, kan? Saya juga pengen jangan-jangan saya berpikir saya khawatir ini asumsi saya aja, gitu kan? Jadi saya perlulah nanti akan minta bantuan teman-teman akan sejak saya menanyakan bagaimana sih memangnya anak ini benar nggak sih perubahannya seperti ini gitu. Kalau memang benar seperti itu, mungkin saya akan melakukan kolaborasi juga sebenarnya. Jadi Ibu akan melakukan menjadi misalkan Ibu akan memanggil anak dari orang tua dan mungkin dalam waktu ini Ibu akan melakukan mengadakan dialog dulu sama anak. Iya. Ya, jadi kira-kira dalam perhubungan ini apa posisinya? Jadi sedikit berbeda sih, jadi saya sekarang tahu kira-kira nanti saya harus ngapain atau harus mulai dari mana untuk mencoba memecahkan masalah. Mengerjakan prestasi juga. Kapan kira-kira itu akan masalah menurut saya urgent lah ya, jadi as soon as possible besok atau lusa pas jadwal saya di sekolah itu saya mungkin akan beberapa hari lagi kita bisa ketemu lagi untuk ya ya lagi. Oke siap. Oke. Nah saya ingin lagi mendapatkan informasi dari Ibu. Tidak sabar lagi kemudian nanti kita coba pada kesempatan yang saya menanyakan secara terima kasih Pak sebelumnya.
Dan dapat kembali ke depan ya. Oke, selamat siang. Siang. Oke, terima kasih Bapak Mas Evi dan saya sebagai coach dan coach. Terima kasih Pak. Setelah Bapak melakukan coaching terhadap coach tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan tadi? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan coaching sebagai coach. Saya sudah melakukan sesuai apa yang ada dalam analisis dan indikatornya adalah saya tadi ingin mengembangkan pertanyaan yang berfungsi. Indikatornya tadi saya sudah memberikan pertanyaan sesuai yang narasi sama Jadi beberapa catatan yang saya dapatkan dari proses coaching kita Bapak Mas Evi menyampaikan ini ada beberapa catatan yang saya yang pertama yaitu mengenai alur cerita tadi sudah rumus Pak ya, dari mulai alur tujuan, komunikasi, rencana aksi dan terakhir tentang kerjaan itu juga lumayan terakomodir dari alur ceritanya. Kemudian hal-hal yang berkaitan tentang pematik atau pertanyaan termasuk itu sudah muncul ya. Jadi kemudian nanti untuk kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, yang kita tahu ya Pak bahwa dalam ini ada 3 aspek yang pertama memberikan pertanyaan berbobot, yang ketiga pemberdayaan positif diri. Nah, pada coaching berikutnya fokus saya akan kepada yang kedua tadi, pemberdayaan coaching dan juga. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu hari ini. Terima kasih juga atas waktunya juga sudah melakukan coaching untuk sesi pertama ini. Jangan lupa pada sesi kedua Bu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut ke sesi kedua ya Pak ya. Untuk sesi kedua ini Pak Mas Evi sebagai pengamat, Bu Rika sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coach. Jadi kita pindah posisi ya Pak. Oke. Saya yang mengamal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus dalam pelaksanaan coaching kali ini, kira-kira Ini tentunya saya kasih audit dalam alur cerita supaya apa yang menjadi kemudian kira-kira ibu dalam coaching kali ini, siapa yang coaching yang ada itu ada juga saya ada lalu juga bobot dan memberdayakan coaching itu sendiri dalam jadi ketika tapi ibu tidak paling spesifik mungkin yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Kira-kira indikatornya apa bahwa kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot itu tidak Tentunya saya akan membuat pertanyaan terbuka berdasarkan dari narasi atau penjelasan dari si coaching untuk menggali solusi yang dicari. Oke, mantap Ibu. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih ya udah datang saya. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Kira-kira
waktu itu makasih atas waktu dulu. Saya sebenarnya mengontrol panjang lebar dan banyak masalah yang saya hadapi. Iya, iya. Jadi yang fokus yang ingin saya baca pada saat itu tentang kompetensi tentang sejawat. Kompetensi tentang sejawat, bagaimana mengembangkan kompetensi sejawat yang sebenarnya untuk mengembangkan diri. Iya, iya, kira-kira dibincang-bincang sebenarnya saya pada fokusnya pada menemukan ide-ide kreatif untuk bagaimana membuka pemikiran teman-teman terlebih dahulu. Jadi untuk mengajak mereka mengembangkan diri itu memang harus untuk ada ini. Cuma paling tidak nanti di akhir pembicaraan ini saya menemukan trik bagaimana membuka pemikiran teman terhadap perkembangan saat ini terutama dengan kurikulum. Trik-triknya ya gimana gitu Pak ya? Menurut Bapak, menurut pengalaman Bapak, memang yang tadinya Bapak kompetensinya masih penyebabnya banyak, salah satunya mungkin mereka sudah merasa lelah ya, karena ada beberapa teman yang jadi mereka mungkin apa yang mereka lakukan mungkin mereka bilang untuk apa lah karena udah 2-3 tahun lagi lalu nanti kan Bapak ingin meningkatkan kompetensinya. Iya. Nah, Bapak mengambil Bapak kompetensi itu baik. Yang Bapak pakai nanti gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini, paling tidak mereka welcome dengan apa yang terjadi. Kemudian apa yang saya dapatkan ketika saya share di grup orang mereka kepoin gitu ya. Jadi paling tidak mereka tuh mau lah mencari. Oke, itu kan gambaran kalau kita ibaratkan tentang angka sampai itu. Sekarang keadaan memilih atau orang Jawa itu biasanya berapa di angka berapa? Kalau di rentang angka itu mereka itu berada di rentang antara 5 sampai 6. Dan kira-kira ada Bapak akan pengennya setidaknya lah, Iya. kan? Kalau untuk target minimal itu saya tidak mau memantau terlalu tinggi karena pertimbangannya mungkin mereka berapa kursi atau bagaimana. Jadi paling tidak mereka meminta diri berada di rentang antara 7 sampai 8. Kalau untuk apa capaian 7-8 gambaran Iya. yang Bapak sampaikan itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Kalau yang bisa saya lakukan sebenarnya udah ada di pikiran saya. Kemudian ini melalui forum KKG, ya. Karena di forum KKG itu kan forumnya lebih besar. Jadi mereka mungkin motivasinya lebih besar di situ. Kemudian selain itu melalui grup WA, jadi apa yang saya dapatkan bergerak itu saya share di WA. Dan selain itu yang jauh, saya sudah melaksanakan KKD kecil-kecilan. Jadi kebetulan di sekolah saya itu karena lomba-nya banyak, biasa lomba. Jadi saya mengajak teman-teman di kelas atas terlebih dahulu berbagi informasi, sharing tentang apa yang akan kita lakukan, tentang apa yang terjadi pada saat ini, tentang kurikulum baru dan sebagainya. Jadi ada beberapa trik sih yang bisa saya lakukan. Berarti beberapa yang tadi seperti memanfaatkan komunitas praktisi yang ada ya, dan juga orang kecil ya Pak ya. Oke, kira-kira selain yang Bapak sampaikan, menurut Bapak bisa menunjang nanti itu Yang paling penting itu sebenarnya motivasi diri, motivasi dari diri dari kawan-kawan itu sendiri, bagaimana menunjukkan bahwasanya apa yang ada saat ini mereka harus lebih
welcome terhadap apa yang ada. Jadi sebenarnya itu aja bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri terhadap tanggung jawab untuk welcome terhadap apa yang ada. Beberapa hal menurut Bapak nih dalam waktu ini yang paling mungkin Pak yang bisa Yang paling mungkin yang bisa saya lakukan pada waktu saat ini adalah mengadakan kakak karena kebetulan teman-teman ini di kakak kecil itu karena sudah saya sibuk ya. Jadi mereka pada kepo ini Pak Heri kira-kira apa nih hasil kakaknya kemarin Pak Heri kebetulan ada beberapa video seperti itu kan saya sekalian di sekolah mabes, riset, sosis dan sebagainya itu mereka untuk berikutnya kegiatan apa nih Pak Heri mereka jadi waktu dekat ini mungkin yang paling bisa memberdayakan kakak itu. jadi responnya juga Iya, ini juga nanya oke Pak kita udah hampir habis ya senang sekali ngobrol sama Bapak untuk ini kira-kira Bapak sudah merasa sesuatu atau bagaimana terus terang Bu, ketika kita ngobrol dulu saya cuma motivasi sebenarnya itu motivasi diri saya cuma motivasi untuk di secara tidak langsung melalui pembicaraan kita itu juga saya bisa lebih terbuka kemudian menemukan ide-ide apa yang dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan gitu. Ya sangat terbuka. kita ketemu lagi ya Pak ya setelah ini apa yang sudah Bapak Ya. saya doakan apa Terima kasih juga. Oke. saya merasa apa yang saya prepare, saya siapkan tadi bisa saya tawarkan dalam proses coaching dan juga saya juga apa mengajukan Kira menurut Ibu kompetensi yang dikembangkan pada proses ini sepertinya sudah Pak. Secara keseluruhan saya juga melihat ini pemberdayaan posisi mendasarkan setelah melakukan coaching ini kira-kira sudah bekerja apa lagi yang harus dikembangkan pada proses coaching berikutnya mungkin saya akan fokus lagi pada kompetensi coaching yang lainnya seperti ini memberdayakan coach dan mendengar aktif itu Pak nanti iya memberdayakan coach terima kasih Pak. Iya siap. Waalaikumsalam. Oke, untuk sesi yang ketiga atau sesi terakhir pada posisi Bu Eka sebagai pengamat, saya sendiri sebagai coach dan Pak Menteri sebagai coach. Oke, bisa dimulai Bapak-Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mulai proses coaching kali ini, di mana saya sebagai konsultan Bapak
dan saya sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coachnya. Jadi saya pakai Ya, kan. Oke, pada coaching kali ini Pak, kira-kira persiapan apa aja yang Persiapan yang saya persiapkan adalah yang pertama saya memahami karakter posisi saya terlebih dahulu, kemudian mengetahui permasalahan apa yang akan dibicarakan atau dibicarakan posisi, kemudian kompetensi yang akan saya dapat dalam proses coaching saya. dalam proses coaching kali ini kompetensinya seperti apa yang kembangkan? Saya kembangkan yang pertama yaitu menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga yaitu memberdayakan coaching sendiri. Itu detailnya Pak, mau spesifikkan mau observasi tadi. Kalau yang untuk saya detailkan sekarang untuk spesifiknya itu saya ingin memberdayakan coaching sendiri. Nah, kira-kira indikatornya apa nih Pak? Indikatornya salah satunya saya mempersiapkan itu kan memahami karakter posisi saya, kemudian mengetahui apa permasalahan yang akan disampaikan, kemudian dari spesifik nanti saya menyiapkan pertanyaan yang akan mengacu pada hal itu sendiri. Jadi settingan untuk persiapan kayaknya Sudah maksimal. Jadi bisa dikawal Pak. Ya. Sepertinya silakan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi apa kabar ini siang hari ini? Iya. Iya. Hujan-hujan ini semoga tidak menyebabkan kita untuk melakukan saudara perbaikan. Ya, kita nggak punya waktu lama di Pak ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi nanti ya bincang-bincang kita pada saat ini, Mas, kira-kira nih yang ingin dicapai oleh Pak Mas atau yang ingin dihasilkan dari bincang-bincang kita ini. Saya melihat kalau bicara untuk pemahaman saya melihat nanti setelah saya menjadi lebih aktif lagi ya Jadi pada masalahnya pasti tentang aktivitas siswa. Jadi menurut pengamatan Pak Mas selama ini terhadap apa yang Pak Mas hadapi, kira-kira penyebab terjadinya masalah tersebut apa? Menurut pengamatan saya, Menurut pengamatan Bapak, karena kan mungkin Bapak kelasnya iya. Jadi saya merasa banyak faktor yang menyebabkan itu. Cuma kalau lebih sulit lagi sepertinya model pembelajaran atau cara belajar yang berbeda. itu cara belajar yang juga Tidak ada di kelas saja. outdoor saya. Jadi ada beberapa kriteria penyebab yang menyebabkan masalah pada siswa tersebut ya. Kira-kira kriteria apa yang Bapak harapkan dari siswa Bapak itu yang sampai? Ya, saya inginkan anak saya itu Pak, itu kembali aktivitas belajar, asik, mereka merasa kelas itu rumah mereka, menjadikan kita kerja lebih semangat. Jadi ketahuannya itu lebih dari Pak. Dari yang sebelumnya menurut dari saya ingin dikembalikan lagi pada harapan saya. Jadi saat ini kondisi siswa Bapak yang ada saat ini yang Bapak ceritakan di awal tadi, kalau dimasukkan dalam kriteria 1 sampai 10, kira-kira saat ini siswa yang saat tadi itu berada di fase berapa? Ya, kalau melihat sekarang ini Pak, sepertinya seperti Di level 5 ya, fase 5. Jadi yang ingin Bapak tingkatkan kira-kira nyampe di fase berapa? Di level berapa? saya tidak berdiri Pak, itu kondisi sekolah yang bisa ya.
Ya di level 7 saja itu sudah lumayan bagus Pak ya. Kira-kira untuk apa tentang tujuh tadi itu, kira-kira trik-trik yang ingin Bapak lakukan terhadap siswa Bapak tadi, trik-trik ya. Ini pertama kali Pak identifikasi tadi dari Bapak itu yang pertama saya lakukan bagaimana menciptakan sebuah konsep pembelajaran yang lebih salah satunya jika saya dalam pembelajaran tadi saya sebutkan yang namanya itu pembelajaran yang ada kaitan dengan kopi yang atau pembelajaran bahkan kalau bisa saya lakukan juga dengan model-model permainan Bapak bagaimana cara Berarti tadi yang pertama memanfaatkan teknologi Pak ya, kemudian memahami keberadaan yang kedua. Jadi bentuk kegiatan untuk mencapai hal ini kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa? Ya, yang menciptakan pembelajaran asli. Ya, saya menggunakan metode pembelajaran yang baru, baru melihat apa sifat anak yang menjadi tujuan mereka beneran, tidak sampaikan itu, kita sampaikan itu, yang intinya mengembalikan motivasi mereka yang hilang dan yang paling mungkin dilakukan Bapak pada waktu dekat ini ada beberapa kriteria dari Bapak sampaikan paling bisa dilakukan tidak dilakukan sebenarnya juga punya pilihan nanti saya juga akan membawa mereka ke misalnya kita lagi menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem apa bahwa lingkungan tapi yang lebih mungkin bagi saya adalah bagus sekali Pak. Jadi untuk memberikan siswa tadi itu beberapa tidak Bapak sampaikan. Kira-kira ada tidak orang-orang yang Bapak bulatkan rencana dalam rencana Bapak? Saya kira semua yang kita lakukan Pak ada kalau lebih kemudian ada juga orang apa tapi sinyal itu berarti dukungan sarkas sekolah ya, kemudian apa nih yang bisa Bapak lakukan tadi itu capainya juga kemudian kira-kira rencana eksekusi pada waktu dekat kira-kira kapan? Ya, saya juga ingin memberikan motivasi siswa itu ya kan saya jadi nggak sabar menunggu semua kali ini Pak ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa. Jadi kayaknya bergembira sekali ya apa yang ini Bapak kembalikan siswa kemudian ini saya menunggu nih Pak menunggu ke depan kita ketemu lagi berbicara bincang-bincang seperti ini lagi. Saya penasaran seperti apa perkembangan ini. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Jadi dari kita bicara hari ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah kita motivasi lagi bagaimana cara memberikan jadi waktu kita ini tidak lama saja, mungkin nanti juga waktu kita bisa membicarakan hal terutama tadi itu Pak tentang balik aja. Saya tunggu di depan Pak ya. Siap. Terima kasih Pak ya. Sampai keluar. Oke, kita kasih pos dulu ya Pak. Tadi sudah berlangsung proses ujian yang dilakukan dan proses ahli. Oke, tadi saya juga menyampaikan kepada saya proses ujian ini tadi sudah benar ada tahapan-tahapan yang dari proses saya di awal kan. Oke, saya juga tadi bisa melihat bahwa Bapak cukup
aku berusaha untuk memberdayakan coaching dan juga ada menghadirkan diri penuh. Kemudian dari pertanyaan ada robot untuk materi dan ya kan. Kemudian alur yang digunakan juga kita bisa lihat dan ada rasa. Oke, dari coaching ini juga saya tadi melihat proses Bapak menunjukkan memberdayakan coaching dari menuntun coaching dalam menemukan solusi yang baik. Nah, kalau Bapak ini kalau yang Bapak sampaikan jawab dengan sudah tersampaikan. Kalau menurut pendapat saya pribadi, karena saya tahu sendiri bagi saya ini seperti apa ya. Jadi pada fokus indikator tadi yang di awal kan saya ingin memberdayakan coaching itu sendiri. Jadi saya rasa dengan coaching seperti ini saya juga sudah memberdayakan apa yang ingin saya capai dalam indikator. Kata ya, untuk proses coaching berikutnya nih Pak, kira-kira ada kompetensi lain yang Bapak Ya, nanti kebetulan kami udah janji untuk seminggu ke depan. Jadi sebenarnya saya ingin menggali lagi seperti apa tadi kan memberdayakan coaching. Saya ingin apa tadi yang fokus yang pertama yaitu mendengarkan itu, kemudian itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk menggali lagi seperti apa ke depan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dosis saya. Oke, kalau melihat proses tadi Pak, sebenarnya tadi ada yang bisa memasukkan seperti tadi menemukan solusinya. Ibaratnya kalau dikasih nilai 1 sampai 5 saya kasih 4 Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak, jadi seperti itu kita tutup proses coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.